لنا ما مضى يا واسع الكرم فنوله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadratal afadil qurra jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimahullah. Mugi-mugi mawon kita senantiasa diberikan Allah kekuatan lahir batin sehingga semakin bertambahnya usia, semakin bertambah juga kebaikan-kebaikan yang mengarahkan kita menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man marrat bihi janazatun aw ra'aha. Utawi iki bab kang nerangaken ucapan utawa donga bagi wong sing ketemu kalian jenazah atau melihat jenazah. Terus pagi ini kita akan mengkaji tentang doa yang dianjurkan kita membacanya di saat kita melihat jenazah atau melewati jenazah. Kadang kalau kali panjenengan itu di jalan raya ada kecelakaan, kita dianjurkan untuk berdoa atau membacanya. Kadang kita itu naik kendaraan sementara ada seseorang yang diantarkan, jenazah seseorang diantarkan menuju ke liang lahatnya, kita bertemu, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Yustahabu dan sunnahaken apa ayakula yang mengucap sepopo yang tentungmo sepopo Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Niki doa. Terus ketika kula kalian panjenengan sedaya itu bertemu dengan jenazah yang akan dimakamkan atau masih di pinggir jalan atau manusia yang meninggal dunia, maka kita sangat dianjurkan untuk berdoa mengucapkan Subhanal hayyil ladzi la yamut. Tentunya para bapak, para ibu, sebelum kita berdoa ini kita tetap dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru ditambahkan Subhanal hayyil ladzi la yamut. Doa ini sangat pendek. Subhanal hayy, maha suci zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Jadi doa ini pendek. Subhanal hayyil ladzi la yamut.
Ini menandakan, mengisalkan bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mati. Allah ini adalah zat yang maha hidup selama-lamanya. Bahkan Allah yang menciptakan kematian dan juga yang menciptakan kehidupan. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah ini yang menciptakan, makhluk adalah yang menciptakan. Sehingga antara yang menciptakan dengan yang diciptakan ini pasti berbeda. Yang menciptakan hidup selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Tetapi yang menciptakan ini tidak bisa hidup selamanya. Yang menciptakan tidak akan pernah mengalami kematian, tetapi yang menciptakan suatu saat akan mengalami kematian sesuai dengan ajal tempo yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak, para ibu rahimahullah, salah satu fadilah keistimewaan yang Allah berikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, dikutip oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab, bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk melakukan amalia-amalia kebaikan-kebaikan pada malam nisfu Sya'ban. Tujuannya apa? Untuk memohon kepada Allah keberkahan hidup dan juga keberkahan segala-galanya. Jadi ini Pak, kita sangat-sangat dianjurkan. Dalam satu kitab Kanzun diterangkan siapa saja yang melakukan sholat selama 6 rakaat 3 kali salam, di antaranya itu membaca surat Yasin dan ditutup dengan doa pada malam nisfu Sya'ban ini, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Allah akan mencatat amal baiknya, umurnya, nasibnya, rezekinya. Bahkan kalau kita memohon kepada Allah, dia jami'a ma yatlubu, kita akan diberi oleh Allah apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan dalam doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah apa-apa yang kami terima darimu ya Allah. Berikanlah apa-apa yang Engkau karuniakan kepada ini seluruhnya menjadi berkah. Ini termasuk satu kesempatan untuk kita lakukan. Ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu tanggal 14 malam 15. Ada kalanya yang tanggal 15 malam 16. Ada yang bertanya, lupa ini yang benar yang mana? Kalau orang-orang bertanya kepada saya, sama-sama benarnya. Duh, alasannya apa? Di situ redaksinya nisfu Sya'ban, nisfu itu separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Kita hitung Mbak, dalam satu bulan itu ada 30 hari. 30 hari itu berarti ketika dibagi separuh, maka separuh 15, separuh awal 15, separuh kedua itu juga 15. Lah hitungan Qamariyah ini rata-rata dimulai tanggal itu setelah maghrib, berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi 2024 Januari, Februari, Maret, April itu cara menghitungnya mulai jam 12 malam. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu dimulai setelah maghrib atau ketika terbenamnya matahari. Makanya ketika kita menghitung 15 awal berarti pas tanggal 14 malam 15 malam 15. Kalau yang menghitung separuh akhir maka 15 malam 16.
Cuma ulama ini banyak yang mengajarkan yang lebih memilih 14 malam 15 paling banyak. Kenapa begitu? Alasannya apa? Kok banyak yang 14 malam 15 kemarin? Jawabannya simpel, karena di bulan Sya'ban ini ada Yaum Syakki, yakni 30 Sya'ban, hari ragu-ragu di bulan Sya'ban. Loh, kenapa kok ragu-ragu? Karena dengan Sya'ban ini dari dulu sampai beberapa tahun ke depan ini terjadi syak, terjadi keraguan. Kadang Sya'ban itu cuma 29 hari, kadang-kadang itu jumlahnya 30 hari. Makanya ada konsep, ada rumus, kalau Sya'bannya 29 hari, rata-rata Ramadan itu 30 hari. Kalau Sya'ban 30 hari, maka Ramadannya itu 29 hari. Dalam kajian falak ada istilah begitu. Nah, ini bagi orang-orang yang membiasakan nisu Sya'ban ini diamalkan, dilakukan 14 malam 15, ini pasti ketemu separuhnya. Tapi bagi yang 15 malam 16, kalau hitungannya cuma 29, maka dia tidak mencukupi nisu Sya'ban. Makanya banyak yang lebih memilih tanggal 14 malam 15. Hitungan di bulan Sya'ban belum tentu, kadang 29 hari, terkadang itu 30 hari. Cuma namanya seseorang ketika ibadah berikhtiar sesuai dengan ilmu dan juga ittiba, mengikut pada ulamanya masing-masing, kiainya masing-masing, semuanya ini tetap dianggap benar selama itu mengandung kemaslahatan dan mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo benerai. Kok ngoten istihad dalam memutuskan hukum, ada dasar hukumnya, pertimbangan hukumnya. Kalau keliru saja mendapatkan pahala 1, Pak. Kemudian kalau mereka itu benar, maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Lalu ini loh, Pak. Makanya di nisu Sya'ban ini malah kita maksimalkan untuk memohon kepada Allah, memohon keberkahan hidup, keberkahan harta, keberkahan jabatan, dan juga keberkahan usia kita, agar diberikan Allah keselamatan dunia sampai nanti di akhirat. Makanya lah di bulan Rajab Sya'ban ini Kanjeng Nabi mengajarkan kita agar kita senantiasa berdoa meminta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ini Pak, ini anjuran dari Kanjeng Nabi. Akan bertanya begini Pak, lupa bagaimana kalau di malam nisu Sya'ban kita memohon kepada Allah menjadi orang yang kaya, cek suge duwite, cek waras penyakite, cek dhuwur jabatane, cek akeh bondone, enten sing takon cek akeh anake bisa. Boleh-boleh saja Pak. Karena apa? Jaminan di situ ya jami amayat itu diberikan apa yang kita mohonkan. Loh,
kenapa kanjeng Nabi itu kok menganjurkan minta keberkahan? Ternyata ada satu doa yang kami baca di dalam sebuah hadis yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kepada umatnya. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima razaqtahu wa barik fima 'allamtahu. Ada satu doa di mana Allah kanjeng Nabi pernah mengajarkan kepada umatnya, ya Allah, berikanlah banyak rezeki kepadanya, pada sahabat, berikanlah banyak anak kepada sahabat, dan juga berkailah apa-apa yang Engkau berikan kepadanya. Wa barik fi ma afaita, terakhir ini. Loh, ternyata harta, anak, dan juga kiaskan kepada yang lainnya itu masih kalah dengan keberkahan. Makanya ada isyarat yang kanjeng Nabi ini ajarkan kepada umatnya. Masyotah didungakno sugih, masyotah didungakno akeh anake, tetapi di ujung doa itu wabarik fima a'taitahu, berkailah terhadap apa-apa yang Kau berikan kepadanya. Ini menandakan keberkahan itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Makanya ajaran kanjeng Nabi doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini Pak, memang secara kasat mata, secara lahirnya, secara kebutuhan duniawinya, semua manusia butuh uang Pak. Semua manusia butuh jabatan, butuh kepemilikan, butuh kebutuhan duniawinya. Kita tidak bisa menafikan, makanya kita wajib kerja, makanya kita wajib berusaha, kita wajib melakukan aktivitas demi untuk meraih perekonomian. Ini wajib, tetapi perlu diketahui keberkahan itu lebih utama. Kenapa begitu? Sebab keberkahan itu adalah ziyadatul khairi wan naf'i, tambahnya kebaikan dan juga tambahnya kemanfaatan. Apalah artinya seseorang duitnya semakin banyak, rumahnya semakin banyak, jabatan semakin tinggi, kepemilikan semakin melimpah ruah, tetapi hidupnya tambah tua, tidak tambah baik, tidak tambah baik, tidak tambah bagus, tetapi tambah jelek, atau justru tidak melakukan perintah-perintah Allah, atau justru melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah. Ini yang khawatirkan. Jujur saja dengan anak yang biasanya melakukan tindakan larangan Allah, sabu-sabu, homer, main perempuan, judi, itu orang yang kaya atau orang yang miskin? Jawabannya wong sing sugih Pak. Kan duwe gak iso mlebu bar tempat karaoke nek gak duwe kalau soalnya bayar. Jujur saja, tempat-tempat dugem dunia gemerlap malam itu masuk aja ada syaratnya, pakaiannya harus bagus, sepatuan, dan punya uang, ada bayar. Karaoke 1 jam berapa harganya, ditemani wanita berapa harganya selama 1 jam, minumannya berapa. Loh, ini kalau bukan orang kaya nggak bisa Pak. Kalau bukan orang yang sungguh nggak mampu. Saya pernah jalan kaki, saya pernah di daerah sini dekat Jalan Juanda. Masya Allah, pagi-pagi kita servis printer. Di situ Jalan Juanda ke selatan, orang ke selatan. Ada di situ tempat servis printer. Sementara di sebelahnya ada pondok hijau. Itu petugas toko printer nyapu-nyapu membersihkan daun-daun kotoran sampah, menemukan Pak kwitansi, 2 kwitansi. Kwitansi yang pertama itu nominal harganya 3 juta, satunya 2 juta. Itu dalam beberapa jam. Kulo angen-angen, kulo
mikir-mikir lu hebat ya. Cangkuan sungi beberapa jam itu 3 juta, ada yang 2 juta. Ini kwitansi terbayar. Kula tenang ini hebat om. Lah nek jajan tok cangkruan tok 3 juta. Bojone mulai isu sampai bengi paling dibelanjani 10 juta. Tapi kenyataannya bagaimana? Ini jarang sekali terjadi. Paling bojone dhewe dibelanjani sekitar 1 juta wis kakean, Pak. 500.000 kakean sedino. Loh ini ternyata hanya beberapa jam habis 3 juta. Loh ini menandakan dunia-dunia malam, dunia seperti itu dikuasai, dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Makanya Kanjeng Nabi ini selalu mendoakan sebagaimana yang saya sampaikan, Allahumma aksil malahu wa auladahu wa barik fima a'taitani. Ya Allah, berikanlah kekayaan padanya, pada sahabat yang didoakan, dan juga banyaknya anak. Tetapi berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Lalu di ujung doa ini penutupnya adalah keberkahan. Berarti keberkahan di atas segala-galanya. Tambah tua, tambah apik, tambah ahli ibadah, tambah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Harta, jabatan maupun yang lain itu penting. Tetapi unsur utama, harta kepemilikan itu seharusnya selayaknya mampu mengantarkan kita untuk mempermudah melakukan ibadah. Ke masjid butuh butuh kendaraan, butuh sembarang kalir. Makanya dengan membeli mukena, niatnya untuk berjamaah di masjid walaupun harganya jutaan, ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Saya tak beli sarung BAS harganya yang 15 juta, saya gunakan berjamaah di masjid, ganjarannya gede. Saya tak beli baju merek Mizar harganya 1.500.000, baju takwa kopiah seharga 300.000 merek Kowi. Loh, ngene iki bagus, beli sesuatu yang mahal-mahal tetapi digunakan untuk sarana ibadah kepada Allah, ganjarannya luwih gede. Terus takok lho Pak, wong sing jamaah bapak-bapak sarunge BHS 17 juta ambek aklas sing regoro 50.000 ganjaran luwih gede pundi? Jawaban kula, yo ganjaran sing luwih gede sing karo larang. Kenapa ada upaya prioritas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kembali kepada persoalan di sini loh Pak. Makanya kita senantiasa berdoa agar memberikan Allah keberkahan. Di sini isyarat yang dapat kita tangkap, setiap orang yang meninggal dunia, kita bertemu di jalanan atau ketika kita berjalan kaki atau naik kendaraan, kalau kita bertemu maka kita dianjurkan berdoa Subhanal Hayyul Ladzi la yamut, Maha Suci dan yang Maha Hidup, dan juga dan yang tidak pernah mengalami kematian. Di sini dipertegas wa qala lan dawsab al-qadiyyu al-qadi al-imam Abul Muhasin Ar-Rawiyani min ashabina fi kitabih Al-Bahr. Imam Al-Qadhi Abdul Mahasin Ar-Rawiyani ini menceritakan di dalam kitabnya, yakni kitab Al-Bahr, yustahabbu disunnahaken apa ayat dakwa yang tentu sapa wong wa yaqula lan ngucapna sapa wong la ilaha illallah wal hayyul ladzi la yamut, la ilaha illallah hayyul ladzi la yamut, la ilaha illallah hayyul ladzi la yamut. Ini versi di dalam kitab ini ada 2 jenis doa. Yang pertama tadi anjuran Subhanal Hayyul Ladzi la yamut, Maha Suci Allah dan yang hidup dan tidak pernah mengalami kematian. Versi kedua di dalam kitab Imam Al-Qadhi Abdul Mahasin ini adalah la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Perbedaannya di kalimatnya. Kalau yang pertama
subhana, ini yang kedua la ilaha illallah. Ini sama-sama maknanya sama-sama untuk tasbih mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yustahabbu mawqat yang disunnahkan apa ayat yang terduma sapa wong laha maring jenazah wa yusnialan ngelem-ngelem sapa wong alaiha ing atase jenazah bil khairi kelawan kebagusan-kebagusan. Ingkana lamun ono sapa jenazah iku ahlan ahli lisana'i maring dipuji wala yatazawa lan ora ngliwataken ngliwati batas wala yujazifu lan ora ngliwati batas sapa wong fi sana'i ing dalem ngelem jenazah niku. Maksudnya apa? Setelah kita berdoa la ilaha illallahul hayyul la yamut, lalu kita itu menceritakan, menyaksikan bahwasanya jenazah itu ahli melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ya Allah jenazah itu ahli api-api. Tetapi seandainya kita memuji kepada jenazah itu jangan keterlaluan, kita objektif saja. Sebab apa? Ada batasan kanat ahlan di sana wala yujazifu di sana. Kita memuji sesuai dengan sesuatu yang kita ketahui, atau jangan sampai kita melewati batas jauh api mulai ke api caranya belajar pemulai ahli zamana masjid sewaktu urip ahli sodako waktu urip padahal sing mati kata mati masjid atau mati masjid pindu lumai diarani ahli sodako padahal semasa hidupnya niku sodako pendak kosong. Nah, kita nggak boleh berlebihan menceritakan seseorang, yang objektif saja, apa yang kita ketahui saja, sing ono-ono mawon. Maksudnya apa? Kita tidak boleh melebihkan. Cara bahasa Indonesia ada majas hiperbola, hiper keterlaluan, kakean jalan bulan. Niki lho Mas, kalau kalian panjenengan sedaya diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk senantiasa berdoa dimanapun tempatnya, kapan saja. Ternyata Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk berdoa atau mengucapkan tasbih atau juga tahlil dan lain sebagainya. Ini menandakan Kanjeng Nabi bersifat manusiawi, bersifat sosial, bersifat khuluqun hasanun, memiliki akhlak-akhlak yang terpuji yang diajarkan kepada seluruh umat-umatnya. Makanya Kanjeng Nabi itu guru sepanjang masa, guru sepanjang zaman, guru dalam hal apapun, komplit. Ketika Kanjeng Nabi diutus membawa risalahnya sebagai Nabi dan Rasul, tidak berhenti-hentinya senantiasa mengajarkan kepada umatnya, senantiasa mengarahkan kepada umatnya agar menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Intinya kita sangat dianjurkan ketika kita menemui jenazah dimanapun tempatnya, kapanpun, untuk yang pertama kita berdoa subhanal hayyul la yamut. Yang kedua, versi yang lain la ilaha illallahul hayyul la yamut. Tentunya doa ini kita ucapkan setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah senantiasa memberikan keberkahan, berkah harta kita, usia kita, berkah apa yang kita miliki, dan juga yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semakin lama semakin menambah kebaikan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Allah Ramadhan wa ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi ma
فيما فضلتنا بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وأهلنا تلاميذنا وبارك لنا في حياتنا اجعل حياتنا حياة طيبة وسكينة مطمئنة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.